berdakwah secara terang-terangan. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar bahwa Nabi Muhammad itu pada awal berdakwah, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, secara diam-diam. Nah, kemudian turun perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, ya. Nah, itu setelah berapa tahun Nabi berdakwah? Setelah 3 tahun. Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun itu Nabi Muhammad diam-diam berdakwahnya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut apa? Dimusuhi oleh orang kafir. Ya. Nah, kemudian turun perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 94. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, pertama kali yang dilakukan apa oleh Nabi Muhammad? Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan ini adalah mengumpulkan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dihormati dari kaum Quraisy, ya. Jadi orang-orang yang termasuk pembesar-pembesar Quraisy, ya, orang-orang yang dihormati itu diundang oleh Nabi Muhammad. Diundang untuk apa? Diundang untuk makan-makan. Nah, kemudian mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, kira-kira orang-orang pada menerima nggak dakwahnya Nabi Muhammad ini? Kira-kira mereka menerima nggak dakwahnya Nabi Muhammad? Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Ya, jadi hanya sedikit orang yang menerima ajaran dakwah Nabi Muhammad. Yang lain banyak yang menolak. Termasuk paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Ya. Pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab ini, beliau menolak secara keras, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Padahal Abu Lahab ini sebelumnya orang baik. Abu Lahab ini sebelumnya baik sekali terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini keponakannya sendiri, ya. Nah, Abu Lahab ini pamannya. Baik orangnya itu, Abu Lahab itu dulunya baik, ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih bayi, nah ini termasuk orang yang apa? Mengasuh Nabi Muhammad dengan apa? Ada budaknya Abu Lahab itu yang menyusui Nabi Muhammad. Jadi apa ya, budak itu kayak pegawai gitulah. Abu Lahab itu punya pegawai, orang yang kerja sama Abu Lahab. Nah, itu ibu tadi itu kan perempuan yang bekerja itu disuruh untuk menyusui Nabi Muhammad ketika
ketika bayi. Nah, dulu baik, Abu Lahab itu baik sekali sama Nabi Muhammad. Tapi semenjak Nabi Muhammad ini diutus menjadi Rasulullah, menyampaikan ajaran Islam, Abu Lahab berubah menjadi musuh bagi Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Abu Lahab ini tidak terima. Kenapa kok Muhammad yang jadi nabi? Ya, sombong. Abu Lahab ini sombong orangnya. Beliau tidak mau, Abu Lahab ini tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, tidak mau diajak untuk masuk Islam. Jadi orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab, Abu Lahab ini dikutuk oleh Allah. Dijadikan nama surah yaitu surat Al-Lahab. Ya, dikutuk oleh Allah Abu Lahab dan istrinya ini sebagai sebagai pembawa kayu bakar. Abu Lahab ini menjadi manusia yang terkutuk. Nah, itu ya. Kita lanjutkan dulu membacanya. Nah, meskipun Nabi Muhammad ini mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Kita lanjutkan dulu. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. 1. Ketabahan atas ancaman dari pamannya sendiri. Ya, jadi yang mengancam itu justru datang dari keluarga dekatnya Nabi sendiri, yaitu dari pamannya. Ya, siapa tadi namanya? Pamannya yang mengancam. Siapa, ayo? Siapa nama pamannya? Abu Lahab, betul. Nah, pernahkah kamu membaca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad yang selalu menghalangi, merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Abu Lahab ini datang, kemudian meletakkan kotoran di atas punggung beliau, ya, kotoran hewan di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling menentang dakwah Nabi. Demikian juga dengan istrinya. Nah, istrinya ini ya sering meletakkan duri di sepanjang jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu subuh ketika Nabi Muhammad mau sholat ke masjid. Nah, apakah Nabi Muhammad kemudian membalas? Tidak. Ya, Nabi Muhammad tidak membalas. Nabi Muhammad dengan sabar menjalani cobaan itu. Nah, kejahatan mereka berdua ini, Abu Lahab dan istrinya ini, mendapat balasan dari Allah seperti yang terdapat dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Ya, saking jahatnya mereka berdua ini sampai dilaknat oleh Allah. Ya. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu membacanya. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Kalau tadi yang mengancam itu dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, sekarang yang mengancam itu penguasa Mekah, ya, para pemerintah Mekah, ya, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang berkuasa di Mekah. Kalau sekarang seperti pemerintahan gitu ya, pemerintah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Nah, para penguasa Mekah ini memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad itu adalah dengan cara menyebarkan kebohongan agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari
Nabi Muhammad, ya. Jadi para penguasa Mekah, pemerintahannya pada waktu itu apa? Mereka menyebar berita bohong tentang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini difitnah, ya, dijelek-jelekkan, disebar tentang berita-berita yang jelek tentang Nabi Muhammad, padahal tidak seperti itu, ya. Berita bohong tentang Nabi Muhammad. Itu yang kedua, tantangan yang kedua dari pemerintah Mekah, dari penguasa Mekah. Yang pertama tadi dari siapa? Dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kemudian yang kedua dari penguasa Mekah. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengancam? Dari kafir Quraisy, ya, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Jadi yang ketiga, ya, yang mengancam Nabi Muhammad, akan membunuh Nabi Muhammad itu dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Quraisy itu seperti suku, ya. Kalau sekarang ada suku Jawa, suku Sunda, ya, ada suku Jakarta, Betawi, seperti itu. Nah, kalau di Mekah itu ada suku Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini yang kafir itu mereka memusuhi Nabi Muhammad, ya. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy, ya. Kalau kita dari suku apa? Jawa, ya kan? Kalau kita dari suku Jawa, kita orang Jawa. Kalau yang di Sumatera berarti suku apa? Di Sumatera itu ada suku apa ya? Saya kurang tahu. Nah, seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad berasal dari Quraisy. Nah, orang-orang kafirnya ini mereka memusuhi Nabi Muhammad. Ya, di antaranya apa? Contohnya, ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid, beliau dilempari dengan kotoran binatang. Nah, bayangkan, ada orang lagi sholat di masjid, kemudian dilempari sama apa? Sama kotoran unta, dilempari sama kotoran kambing. Nah, bayangkan, ini kalau orang biasa kira-kira marah nggak? Kalau digitukan, marah. Tapi Nabi Muhammad marah nggak? Nabi Muhammad tidak marah, ya. Bahkan kotoran binatang itu dilempari sampai kena kepalanya beliau. Dilempar kotoran sampai kena kepalanya Nabi Muhammad yang sedang sujud. Nah, kemudian putrinya namanya Fatimah itu melihat dan sambil menangis, ya. Putrinya Nabi Muhammad yang namanya Fatimah itu melihat, kemudian membersihkan kotoran tadi sambil menangis, ya. Nah, setelah dibersihkan, kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul, ya. Jadi mereka ini, orang-orang kafir ini, ya, mereka merencanakan kalau mau mau menjebak Nabi Muhammad, ya. Kalau nanti jalan akan dipukul. Sudah direncanakan seperti itu. Mereka berpendapat apabila dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad akan sakit dan akan menyerah, ya. Kebetulan putrinya tadi, Fatimah tadi, kebetulan mendengar dan kemudian dilaporkan ke ayahnya dengan menangis, ya. Anaknya tadi mendengar bahwa ayahnya akan dicegat, akan dihadang di tengah jalan dan dipukul, akan diserang oleh orang kafir. Nah, anaknya ketika mendengar hal itu menangis, ya kan? Tentunya menangis, ya, melaporkan hal itu kepada ayahnya sambil menangis. Nah, kemudian Nabi Muhammad bilang gimana? Apakah Nabi Muhammad kemudian takut? Tidak, ya. Nabi Muhammad berkata begini, "Hai anak perempuanku, diamlah kamu, jangan menangis." Nah, justru Nabi Muhammad menenangkan
Fatimah. Sudah, jangan menangis, insya Allah Allah bersama kita, gitu ya. Nah, inilah ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi. Pertama dari pamannya sendiri, kemudian yang kedua dari penguasa Mekah, ya, pemerintah. Kemudian yang ketiga dari orang-orang kafir Quraisy, gitu ya.